Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin mau melanjutkan ke perguruan tinggi, semoga diterima sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan. Yang mau melanjutkan ke usaha, bekerja, semoga menjadi pengusaha atau pekerja yang sukses. Dan juga mungkin kalau ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan anakku sekalian, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi Prima Al-Falah. Silakan kalian saksikan video berikut ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas beberapa soal ujian tulis berbasis komputer materi ekonomi. Soal yang pertama, suatu negara yang masyarakatnya masih sangat statis, kegiatan ekonominya dikerjakan secara sederhana dan turun-temurun dari nenek moyangnya. Negara tersebut menganut sistem ekonomi A. Pasar, B. Komando, C. Campuran, D. Terpusat, dan E. Tradisional. Perlu kalian ketahui bahwa di soal ini ada kata kunci yakni sistem ekonomi. Pastinya kalian masih ingat sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Kita bahas satu persatu. Yang A, sistem ekonomi pasar. Ini sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat atau mekanisme pasar. Jadi harga, jumlah produk yang diinginkan itu semuanya diserahkan oleh pasar. Yang B, komando, yakni sistem ekonomi yang sektor perekonomiannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi kekuasaan sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah dalam perekonomian negara. Yang C, campuran, yakni sistem ekonomi perpaduan antara pasar dan komando atau terpusat, di mana sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui dalam negara. Terpusat ini sama dengan komando, yakni pemerintah sebagai pengendali atau penguasa dalam perekonomian suatu negara. Sedangkan tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Maka kalau soal nomor 1 ini, suatu ekonomi yang dikerjakan secara sederhana dan turun-temurun, maka jawabannya adalah yang E, yakni sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya, soal yang kedua, bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan naiknya kebutuhan daging sapi dalam negeri. Penyelesaian yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan inflasi harga daging sapi pada sistem ekonomi campuran yaitu A. Keputusan diserahkan kepada pemangku adat setempat sesuai tradisi yang berlaku. B. Adanya kebijakan prerogatif pemerintah untuk mengambil keputusan penurunan harga. C. Semua permasalahan dikembalikan pada mekanisme penentuan harga daging sapi. D. Kerjasama antara pemilik perusahaan dan serikat pekerja untuk menurunkan harga daging sapi. E. Pemerintah memberlakukan impor daging bekerja sama dengan pihak swasta. Perlu kalian ketahui bahwa di soal yang kedua ini
masih ada hubungannya dengan soal yang pertama. Akan tetapi pada soal yang kedua ini kalian diminta untuk mencari penyelesaian terjadinya kelangkaan dan inflasi harga daging sapi pada sistem ekonomi campuran. Di poin A dan sampai E ini semuanya adalah solusi, tapi yang ditanyakan adalah solusi dari sistem ekonomi campuran. Maka Ustadz bahas satu persatu. Yang A, yakni keputusan diserahkan kepada pemangku adat setempat sesuai tradisi yang berlaku. Yang A ini kata kuncinya adalah pemangku adat setempat sesuai tradisi. Berarti ini sesuai turun-temurun. Ini solusi dari sistem ekonomi tradisional. Yang B, adanya kebijakan prerogatif pemerintah untuk mengambil keputusan penurunan harga. Kata kuncinya adalah prerogatif pemerintah. Berarti ini adalah solusi dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Berarti jawaban A dan B bukan termasuk solusi dari soal yang nomor 2. Yang C, semua permasalahan dikembalikan pada mekanisme penentuan harga daging sapi. Nah, di sini kata kuncinya adalah penentuan harga. Berarti diserahkan kepada pasar. Maka yang C ini adalah solusi dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Maka C bukan termasuk jawaban dari soal yang kedua. Yang D, kerjasama antara pemilik perusahaan dan serikat pekerja untuk menurunkan harga daging. Di sini ada pemilik perusahaan dan serikat pekerja. Ini sama-sama dari pihak swasta. Maka bukan termasuk soal yang kedua karena solusi dari sistem ekonomi pasar dan liberal. Yang E, pemerintah memberlakukan impor daging bekerja sama dengan pihak swasta. Yang E ini ada pemerintah dan pihak swasta, yakni gabungan antara pemerintah dengan swasta. Maka yang E adalah sistem ekonomi campuran. Maka solusi untuk penyelesaian mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan inflasi harga daging sapi pada sistem ekonomi campuran, yakni jawabannya adalah yang E, benar. Selanjutnya soal yang ketiga, perantara atas namanya sendiri dan ikut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam mengadakan perjanjian jual beli dengan menerima komisi adalah A, agen, B, makelar, C, eksportir, D, komisioner, dan E, distributor. Perlu ketahui bahwa soal yang ketiga ini kalian mencari pengertian dari jawaban yang mana? A, B, C, D, atau E? Anak sekalian, dari soal yang nomor 3 ini diketahui bahwa poinnya adalah perantara atas namanya sendiri bertanggung jawab mengadakan perjanjian jual beli dan menerima komisi. Nah, maka hal ini merupakan definisi dari seorang komisioner, yang D jawabannya. Sebelum lanjut ke soal yang keempat, kita bahas satu persatu. Kalau eksportir itu seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor barang dari dalam ke luar negeri. Kalau yang C, makelar, ini mereka yang sebagai perantara antara penjual dan pembeli, di mana mereka tidak ikut bertanggung jawab. Jadi mereka hanya mengumpulkan para penjual dan pembeli saja. Kalau agen, yakni perpanjangan tangan dari produsen, di mana mereka menggunakan nama dari perusahaannya. Sedangkan untuk distributor, itu perantara dari produsen ke konsumen atau retail, namun mereka menggunakan atas namanya sendiri. Jadi yang nomor 3 adalah jawaban yang D, komisioner. Lanjut soal yang keempat,
APBN dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan negara pada pos-pos belanja untuk pengadaan barang dan jasa-jasa publik serta pembiayaan pembangunan lainnya. Dalam hal ini, APBN mempunyai fungsi A. Distribusi, B. Perencanaan, C. Otorisasi, D. Alokasi, dan E. Stabilisasi. Dalam soal 4 ini, ada kata kunci mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari alokasi, ya benar. Sebelum lanjut, saya jelaskan satu persatu bahwa APBN mempunyai 6 fungsi. Yang pertama adalah distribusi, perencanaan, otorisasi, alokasi, stabilisasi, dan fungsi pengawasan. Kalau fungsi distribusi itu APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan perencanaan, yakni APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kalau otorisasi, ini APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu stabilisasi, ini APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sedangkan kalau pengawas atau pengawasan, yakni APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan. Maka soal yang keempat jawabannya adalah ya benar, alokasi yang D. Lanjut soal yang kelima. Data keuangan Koperasi Maju Jaya pada akhir 2018, SHU tahunan atau SHU tahun berjalan sebesar 40 juta, simpanan pokok 10 juta, simpanan wajib 86 juta, total penjualan 100 juta, persentase jasa modal sesuai dengan rapat anggota tahunan yakni 40%, persentase jasa anggota 20%. Jika Pak Amin sebagai anggota memiliki simpanan pokok sebesar 200.000, simpanan wajib 5.800.000 serta belanja sebanyak 5 juta, maka berapa SHU yang diterima Pak Amin? A. 1.400.000, B. 1 juta, C. 903.700, D. 880.000, E. 400.000. Di soal yang kelima ini masuk dalam materi koperasi di kelas 5. Nah, masih ingat cara menghitung SHU? Cara menghitung SHU ada dua komponen atau dua cara. Yang pertama yakni menghitung SHU jasa modal, yang kedua menghitung SHU jasa usaha. Yang pertama menghitung SHU jasa modal, yakni SHU yang diterima anggota karena menyimpan uang atau modal di koperasi, yakni simpanan wajib dan simpanan pokok. Bagaimana caranya? Yakni simpanan anggota dibagi total simpanan anggota dikali persentase jasa modal dikali SHU jasa modal. Kemudian yang kedua, SHU jasa usaha. SHU jasa usaha ini ada dua macam. Yang pertama SHU jasa penjualan atau pembelian, dan yang kedua SHU jasa peminjaman. Yang pertama SHU jasa penjualan atau pembelian, yakni SHU yang diterima oleh anggota karena melakukan penjualan atau pembelian di koperasi. Cara menghitungnya yakni mencari penjualan atau pembelian anggota dibagi total penjualan atau pembelian
dikali persentase jasa usaha atau jasa anggota dikali SHU koperasi atau SHU jasa usaha. Kemudian yang kedua, SHU jasa peminjaman. Ini SHU yang diterima oleh anggota karena melakukan peminjaman. Caranya, ini pinjaman anggota dibagi total pinjaman dikali persentase jasa usaha dikali SHU koperasi atau SHU jasa usaha. Lalu sudah ketemu semuanya, maka ditotal keseluruhannya, yakni SHU jasa modal ditambah SHU jasa penjualan atau pembelian ditambah SHU jasa peminjaman. Nah, sudah paham untuk rumusnya dan cara mencari atau menghitung SHU? Kalau sudah paham cara menghitung SHU, maka kita hitung bersama-sama soal yang nomor 5. Yang pertama kita hitung dulu SHU jasa modal. Nah, cara menghitung SHU jasa modal yakni simpanan anggota dibagi total simpanan dikali persentase jasa modal dikali SHU jasa modal. Nah, simpanan anggota ada berapa? Ya, ada 5.800.000 ditambah 200.000, berarti simpanan anggota sebesar 6 juta. Nah, kemudian dibagi total simpanan koperasi. Jadi total simpanan koperasi sebesar 96 juta. Dari mana? Dari simpanan pokok 10 juta ditambah simpanan wajib 86 juta. Jadi 96 juta untuk total simpanan. Kemudian dikali persentase jasa modal, yakni 40% dikali SHU jasa modal tahunan, yakni sebesar 40 juta. Nah, sebelum menghitung, kalian cari dulu 40% dikali 40 juta. Ini sebesar 16 juta, maka kalian total 6 juta dibagi 96 juta dikali 16 juta. Maka hasilnya adalah 1 juta. Maka SHU yang diterima oleh Pak Amin untuk jasa modal adalah 1 juta. Selanjutnya kita menghitung SHU jasa usaha. Karena di soal yang kelima ini Pak Amin belanja, maka di sini kita menghitung jasa usaha untuk pembelian dan penjualan. Nah, langsung saja kita hitung. Untuk belanja atau penjualan atau pembelian anggota sebesar 5 juta dibagi total belanja atau total penjualan sebesar 100 juta dikali 20% dari persentase jasa anggota dikali 40 juta. Dari mana? Dari SHU tahun berjalan Koperasi Maju Jaya. Maka dihitung 20% dikali 40 juta dulu. Nah, ketemu 8 juta. Maka 5 juta dibagi 100 juta dikali 8 juta ketemu 400.000. Nah, selanjutnya kita total. Maka total SHU untuk Pak Amin sebesar 1 juta ditambah 400.000 menjadi 1.400.000. Jawabannya adalah yang A, benar. Itulah tadi penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Semoga sukses dunia akhirat. Terus belajar, berjuang, dan jangan lupa berdoa. Sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.